Kalau Persnya masih semua sama general, cuman makin lama spesifik aku ngambilnya karena apa neuroscience, jadi lebih biologi. Oh, masih kuliah kan? Jenazah orang kudus gereja yang jenazahnya masih utuh setelah lama meninggal. Dalam sangat segera. Ini dia di Pekalongan cuma 5.000 di yang pastikan untuk meminta buah rendang mas pasien ketika dia awal dunia, kamu juga dapat meminta sayur-sayuran atau layaknya. Minta, ini apa menu hebat di rumah makan Anda yang bisa kamu cobain sekarang. Nggak pernah membayangkan That
Hah? Kalau tadi Sinamodo.
Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas? Selamat pagi, Bu. Sudah terdengar. Oke, silakan di-on-kan semua kameranya. Saya tidak akan mulai sebelum kameranya on semua. Ini kelas apa ya? Kelas A atau kelas C ya? Kelas A, Bu. Kelas A.
Oke, kelas A jumlah mahasiswanya berapa? 4 juga, Pak. Itu pada 49 tuh. 49. Ini baru 42 yang bergabung ya. Mas Andi PJMK-nya ya? Iya, Bu. Eh, Minta tolong di ini ya, di data teman-temannya siapa yang tidak hadir ya. Baik, Bu. Aldilia ini ada, Aldilia Rizka, Diana Ayu, Berlian Indah. Aldilia Rizka ada? Dian Ayu ada? Dian Ayu? Aldilia Rizka? Oke, sambil dicatat ya Mas yang saya panggil tapi tidak merespon ya. Saya anggap tidak hadir. Baik, Bu. Oke, sudah jam 8 lebih 4 menit ya. Kita mulai saja. Tinggal 2 orang yang tidak merespon saya anggap tidak hadir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Jadi seperti biasanya ya, kalau misal kita mau kuliah gitu kan, pertemuan pertama pasti dilakukan kontrak dulu gitu kan. Nah, kontrak ini memang tujuannya untuk memberikan gambaran gitu ya kepada Anda sekalian sebenarnya nanti selama 16 kali pertemuan apa sih yang Anda dapatkan gitu kan. Siapa saja dosen pengampunya, bagaimana distribusinya, bagaimana aturan perkuliahannya gitu kan. Nah, kontrak ini harus disepakati antara dosen pembimbing, dosen pengampu dan juga mahasiswa. Nah, mungkin, kalau semisal Anda sudah pernah saya ajar ya dengan tim saya, nah nanti di semester-semester sebelumnya, mungkin kalau semisal semester sebelumnya ada yang tidak sesuai dengan kontrak atau misalkan ada masukan terkait kontrak, silakan disampaikan hari ini. Ya, itu akan Anda mendapatkan kesempatan untuk itu gitu ya, karena ya ini tujuannya untuk kontrak perkuliahan. Kalau semisal mahasiswa dan dosen sudah sepakat dengan kontrak yang dibuat, maka kedua-duanya harus berkomitmen gitu ya untuk menjalankan kontrak perkuliahan dengan baik. Nah, saat ini Anda berada di Ansetvar 1. Nah, kalau ada satu berarti ada dua, gitu kan? Nah, Ansetvar 1 ini Anda nanti akan diberikan materi terkait metode spektrofotometri. Nah, di Ansetvar 2 Anda nanti akan diberikan diberikan terkait metode kromatografi. Jadi bedanya Ansetvar 1 sama Ansetvar 2 itu metodenya yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang metode, misalkan di Ansetvar 1 nih, Anda akan diberikan semua metode terkait spektrofotometri. Spektrofotometri itu ibaratnya adalah payung besar gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada bermacam-macam instrumen. Ada AAS, ada fluorometri, ada UV vis, ada IR, Raman, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dikupas tuntas di Ansetvar 1. Kalau Ansetvar 2, itu nanti metodenya kromatografi. Kromatografi sama seperti spektrofotometri. Jadi, dia adalah payung besar, suatu metode di mana instrumennya banyak. Kalau kromatografi ada KLT, ada KJKT, ada GC. Nah, nanti akan Anda pelajari di Ansetvar 2. Gitu ya. Nah, ini adalah dosen pengampunya. Jadi, saya selaku PJMK ya, dosen PJMK. Kemudian nanti ada Bu Evi, ada Bu Asih, dan Bu Krisna. Jadi, ini nanti akan diampu oleh keempat dosen ini ya untuk Ansetvar. Ini untuk distribusinya. Jadi pertemuan pertama kontrak kuliah dengan saya secara daring. Mohon maaf hari ini belum bisa luring ya, karena saya sudah mulai cuti. Kemudian minggu depan baru dengan Bu Asih ya. Jadi nanti dengan Bu Asih mulai pertemuan kedua sampai kelima. Nah,
Dengan Bu Asi nanti belajar tentang apa? Nanti pertemuan 2 dan 3 Anda akan diajari tentang prinsip dari spektrofotometri AAS ya. Jadi spektrofotometri serapan atom di pertemuan kedua. Nah, baru nanti di pertemuan ketiga Anda akan diajari aplikasinya. Jadi apa sih pentingnya spektrofotometri serapan atom ini gitu ya? Aplikasinya di farmasi itu seperti apa gitu. Nah, secara untuk gambaran aja ya. Jadi spektrofotometri serapan atom ini digunakan untuk untuk menetapkan kadar atau mengidentifikasi sampel-sampel yang mengandung logam. Ya. Kalau disediaan farmasi ya berarti misalkan tablet tambah darah itu kan mengandung Fe, itu kan? Fe itu kan zat besi kan? Nah, itu kan logam. Nah, maka Anda bisa melakukan penetapan kadar suatu zat besi Fe pada tablet tambah darah sebagai kontrol kualitas gitu ya. Kontrol kualitas suatu obat. Jadi memang AAS ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang mengandung logam. Nanti akan dibahas tuntas dengan Bu Asih bagaimana prinsipnya dan contoh aplikasinya. Kemudian pertemuan keempat dan kelima Anda akan berbicara tentang prinsip dan juga aplikasinya untuk spektrofluorometri. Ya. Ini itu untuk pertemuan 2 sampai 5. Nah, pertemuan 6 sampai 8 nanti dengan Bu Evi ya. Nah, Bu Evi nanti akan membahas tentang prinsip dan aplikasi spektrofotometri UV vis. Jadi kalau di industri farmasi, spektrofotometri UV vis ini adalah instrumen yang paling banyak ya, yang paling banyak ada pasti ada. Karena di Farmakope Indonesia juga masih banyak digunakan ya. Instrumen ini, spektrofotometri UV vis ini metodenya masih banyak digunakan untuk kontrol kualitas suatu sediaan farmasi, jadi untuk penetapan kadar, untuk uji disolusi gitu kan. Nah, itu digunakan metode spektrofotometri UV vis. Nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Evi. Setelah itu UTS. Jadi UTS itu mencakup materinya Bu Asih dan Bu Evi. UTS ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mengevaluasi apakah Anda memahami dengan baik materi yang diberikan oleh dosen-dosen pengampu. Ya, seperti biasa ya, UTS nanti berupa ujian tulis gitu ya. Nah, nanti biasanya metode yang kami gunakan adalah pakai Google Form. Tuh. Kemudian setelah UTS nanti baru dengan saya ya. Dengan saya nanti akan membahas terkait spektrofotometri IR, bagaimana prinsip dan pada pertemuan 9 dan 10. Nah, sedikit gambaran untuk IR ini digunakan untuk menentukan gugus fungsi dari suatu senyawa obat. Jadi misalkan ada sampel nih, industri farmasi mendatangkan bahan baku paracetamol gitu ya. Kalau Anda cek di Farmakope Indonesia ada persyaratannya bahwa untuk mengidentifikasi bahwa yang datang ini benar-benar paracetamol dilakukan identifikasi menggunakan IR. Nah, informasi yang diperoleh dari spektrofotometri IR ini adalah gugus fungsi suatu senyawa obat, gitu ya. Nah, gugus fungsi ini Anda sudah pernah dapatkan di kimia organik atau di kimia apa dasar ya, di semester-semester sebelumnya di awal-awal. Silahkan dibuka dulu materi-materi terkait gugus fungsi. Jadi nanti ketika Anda masuk materi saya, Anda nggak ngeblank, Anda nggak ngehang, maksudnya nggak kosongan gitu ya. Anda sudah mereview terkait gugus fungsi. Jadi IR ini nanti kita akan banyak berbicara tentang gugus fungsi. Misalkan gugus fungsi alkohol itu tuh apa? OH, gitu kan? Asam karboksilat gugus fungsinya apa? Ester gugus fungsinya apa? Ether gugus fungsinya apa? Gitu kan? Nah, itu harus dibaca-baca lagi ya. Silakan nanti dibuka-buka lagi catatannya terkait gugus fungsi sebelum masuk ke materi saya. Nah, itu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana prinsipnya dan aplikasinya di sediaan farmasi untuk IR. Nah, kemudian pertemuan terakhir 11 sampai 16 ya, nanti dengan Bu Krisna. Bu Krisna nanti akan membahas terkait MS. Nah, ini nanti Bu Krisna akan membahas tentang prinsip dan aplikasi MS. MS itu mass spectrum ya, artinya mengidentifikasi suatu senyawa obat berdasarkan berat molekulnya. Nah, gitu ya. Jadi suatu senyawa atau suatu sediaan pasti punya berat molekul kan. Nah, itu nanti akan diidentifikasi berdasarkan berat molekulnya. Kemudian pertemuan ke-13 dan 14 nanti Anda akan berbicara tentang NMR ya. Jadi prinsip dan aplikasi NMR. NMR ini kalau tadi IR dengan saya, informasi yang Anda peroleh adalah gugus fungsi.
gitu kan. Tapi kalau NMR ini sebenarnya adalah kelanjutan dari IR. Jadi kalau suatu sediaan obat kita IR, kita ketemu gugus fungsinya. Nah, kalau kita lanjutkan identifikasinya ke NMR, maka kita bisa memprediksi strukturnya. Gitu ya, dia mengandung karbon berapa, ada ikatan rangkapnya atau tidak, di mana posisi ikatan rangkapnya, kemudian berapa jumlah hidrogennya dan lain sebagainya. Jadi NMR ini sebenarnya lebih aplikasinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan IR. Kalau IR Anda hanya dapat gugus fungsi, tapi kalau NMR Anda sampai ke eh, prediksi struktur. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Bu Krisna. Pertemuan ke-15 nanti ada presentasi, jadi nanti akan diberikan beberapa jurnal. Presentasinya adalah terkait identifikasi senyawa kimia obat ya menggunakan metode spektrofotometri. Jadi nanti akan banyak jurnalnya. Misalkan ada jurnal terkait identifikasi senyawa obat pakai spektro, UV-Vis gitu ya. Ada yang IR, ada yang NMR, ada yang eh, apa namanya? UAS itu apa AAS gitu ya. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok akan mendapatkan satu jurnal, kemudian dipresentasikan di pertemuan 15 sebagai nilai tugas. Gitu ya. Kemudian pertemuan 16 ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semester nanti materi saya dan materinya Bu Krisna ya. Sama seperti UTS, tujuannya adalah untuk mengevaluasi bahwa Anda memahami materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Oke, ini pustaka yang bisa Anda gunakan sebagai bahan bacaan ya. Buku ini ada di perpustakaan Kimia Farmasi Analisis ya, punyanya Pak Ganjar dan Pak Abdul Rahman. Buku ini menurut saya sangat mudah dipahami oleh mahasiswa secara tatanan bahasa ya, sehingga lebih mudah digunakan untuk belajar untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi nanti silahkan sebelum Anda mendapatkan materi apa gitu ya dari dosen pengampu, silahkan dibaca-baca dulu ya supaya apa namanya ada gambaran seperti apa sebelum Anda menerima perkuliahan. Komposisi penilaiannya, jadi untuk komposisi penilaian karena ini ada 4 dosen pengampu, jadinya kita bagi 4. Saya jadi per 25%-an ya. Jadi saya 25%, Bu Evi 25%, Bu Asi 25%, dan Bu Krisna 25%. Nah, nanti tergantung masing-masing dosen ya. 25% ini mau diambil dari nilai apa? Misalkan saya nanti akan ambil dari nilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi selama perkuliahan, kemudian ujian akhir semester, kemudian nilai tugas jika ada gitu ya. Jadi itu nanti kebijakan masing-masing dosen. Yang penting komposisi nilai akhirnya adalah saya dapat 25%, Bu Evi 25%, Bu Asi 25%, dan Bu Krisna 25%. Gitu ya. Nah, aturan perkuliahan. Jadi perkuliahan ini akan dilaksanakan 100% luring ya. Jadi Anda sudah mendapatkan plottingan kelas dari Prodi, kecuali jika dosen berhalangan luring, bisa ya diganti dengan daring. Untuk kelas A, dapat kelas di mana? Ansetpar 1. Masih belum mendapatkan kelas, Bu. Masih apa nanti jika ada perkuliahan akan izin minta kelas. Maksud sih enggak, kelas B sama C sudah dapat kelas kok. Sebentar, Coba Bu, dicek nanti saya lagi. akan cek lagi, Bu. Ya, Iya, Bu. oke, coba dicek lagi ya. Karena Baik, setahu Bu. saya sudah dibagi kelas semuanya untuk Ansetvar. Jadi kelas B dan C kemarin sudah sudah ada kelasnya, bukan booking ya, karena eh, tidak ada sistem booking untuk yang dijadwalkan 100% luring. Ansetvar ini wajib 100% luring ya. Jadi sudah terplotting kelasnya. Nanti silakan dikonfirmasi ya terkait ruangannya PJMK ya. Baik, Bu. Kalau sudah dapat konfirmasi Ansetvar 1 di ruang apa untuk kelas A, nanti setiap kali menghubungi dosen langsung dibilangi ya kalau semisal perkuliahannya di ruang sekian gitu, misal 212 gitu ya. Nggak usah ditawari mau luring atau daring karena memang sistemnya sudah 100% luring. Ya, kecuali kalau semisal Bu Evi gitu ya mendadak tidak bisa luring kemudian minta daring baru nanti disiapkan link Zoom-nya. Jadi kalau misal konfirmasi ke dosen langsung saja diberitahu bahwa ruangannya di ruang sekian. Tidak usah ditawari mau luring atau daring. Gitu ya. Izin, Bu. Oke, Kayaknya dijadwal di LRA 216. 216 ya. Oke.
Nanti silahkan dikonfirmasi ya PJMK ke dosen pengampu bahwa ruangan Unsetvar 1 kelas A ada di 216. Ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian mahasiswa yang hadir kuliah wajib mengisi absensi. Jadi mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan minimal 75% ya. Jadi Anda punya jatah 25% untuk tidak hadir. 25% itu sekitar 2-3 kali perkuliahan. Tapi mohon untuk tidak menggunakan jatah Anda untuk tidak mengikuti perkuliahan ya. Kalau misal tidak urgent banget ya. Kalau misal nanti sayang eman kalau misal Anda ketinggalan materi. Kalaupun nilai Anda bagus tapi kehadirannya kurang dari 75%, maka Anda tetap dinyatakan tidak lulus karena syarat dari kelulusan adalah minimal 75% kehadiran. Jadi jangan diremehkan ya untuk absensinya dan jangan sekali-kali untuk titip absen ya. Kalau memang nggak masuk ya sudah konsekuensinya. Jadi belajar untuk menjadi mahasiswa yang jujur. Nah, absensi ini nanti melalui form absen dan jurnal mengajar yang disediakan prodi, ya ini nanti akan dibawa oleh PJMK. Ya. Nah, nanti silakan setelah ini bisa klik proof kontrak ya di Oasis. Tadi sudah saya setting. Itu nanti kalau semisal sudah di-approve oleh mahasiswa, saya bisa cetak belangko absensi. Nah, cetak belangko absensi nanti akan saya serahkan ke PJMK, soft file-nya silakan di-print. Kemudian Anda ke Bu Tari ya, BAAK ya, untuk PJMK minta jurnal mengajar. Form jurnal mengajar untuk teori Unsetvar gitu ya. Nanti setiap kali pertemuan dengan dosen pengampu absennya dicentang ya, jangan nggak usah ditandatangani, dicentang aja siapa yang hadir, yang tidak hadir diberi keterangan, apakah alfa, apakah sakit atau izin, gitu ya. Jadi nanti setiap kali pertemuan di paling bawah ada paraf dosen. Nah itu nanti dimintakan paraf dosen setiap kali pertemuan. Nah itu sebagai tanda legalitas ya bahwa dosen memang benar-benar mengajar dan mahasiswa hadir sesuai dengan absensinya. Nah, jurnal mengajar juga seperti itu. Jurnal mengajar pertemuan pertama misalkan dengan saya ya sudah pertemuan pertama tanggal sekian, kontrak perkuliahan, dosennya Bu Rahma, mintakan paraf tanda tangan. Itu ya. Jadi PJMK minta tolong PJMK ini cukup banyak ya pekerjaannya untuk bertanggung jawab terhadap teman-temannya ya, baik berupa ruangan, absensi, dan lain sebagainya. Jadi nanti setiap kali akhir semester saya selalu minta absensinya. Jadi absensinya saya selalu minta untuk dikumpulkan ke saya. Nanti akan saya lihat siapa yang tidak memenuhi syarat minimal kehadiran. Ya. Jadi jangan disepelekan ya terkait absensi, saya pasti minta untuk yang setiap akhir semester. Dan nanti minta tolong disimpan dengan baik ya PJMK untuk form absensi dan jurnal mengajarnya. Kemudian toleransi keterlambatan mahasiswa adalah 15 menit setelah kuliah dimulai ya. Nanti mohon diperhatikan. Ujian remedi. Nah, remedi ini diperlakukan sesuai kebijakan dosen pengampu masing-masing ya. Jadi mungkin ada dosen pengampu yang tidak berkenan untuk melaksanakan ujian remedi. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi secara aturan Anda diberikan kesempatan untuk remedi. 1 kali jika nilainya tidak memenuhi. Jadi nanti kita evaluasi di akhir. Ini kan nilainya gabungan karena dosennya tim. Jadi nanti kita evaluasi apakah nilai akhirnya cukup atau tidak. Kalau semisal nilai akhirnya jelek, nanti akan ada 1 kali kesempatan untuk ujian remedi, ya, untuk memperbaiki nilai. Bukan berarti ujian remedi pasti akan lulus, tidak ya. Kemarin yang kimia farmasi kayaknya ya, atau saya lupa. Oh, Unsetvar 1 juga kakak tingkatmu kalau nggak salah ya. Hampir 25% nilainya D, gitu ya. Akhirnya oleh dosen pengampu sudah diremedi, tapi nilainya tetap jelek. Ya. Sudah diberi kesempatan untuk remedi, tapi nggak mau belajar, padahal soalnya juga sama, gitu ya. Ya sudah, nilainya tetap D dan E, gitu ya. Jadi belum tentu ujian remedi akan meluluskan Anda. Gitu ya. Kalau misal memang tidak belajar, ya sudah nilainya apa adanya setelah diremedi, sudah diberikan kesempatan. Oh, ya gitu ya. Oke. Oke, untuk kontrak perkuliahan hari ini ada yang mau ditanyakan terkait Unsetvar 1 atau ada yang mau memberikan masukan, silakan. Dari PJMK sudah cukup jelas terkait absensi dan jurnal mengajar?
Sudah Bu. Jadi nanti untuk setelah kontrak kuliah nanti akan didapatkan soft file ini ya Bu. Absensi dan ke PAK menemui Bu Gimana? Tari. Benar begitu Bu? Suaranya terputus-putus, Mas Andi. Bisa diulangi? Ya, ini nanti setelah kontrak kuliah di approve mendapatkan soft file Blanko. ya blanko. Setelah itu ke Bu Tari di PAK untuk mendapatkan Ya, jurnal mengejar. ya jurnal mengajar. Ya, nanti absensinya di print ya. Gitu ya. Nah, hari ini yang tidak masuk Mas Andi nanti di di pertemuan pertama silakan diberi keterangan ya. Kalau memang tidak hadir karena tanpa alasan ya dikasih keterangan A gitu ya. Iya Bu. Yang hadir cukup dicentang aja, nggak usah tanda tangan. Iya, di obrolan ada Aldilia Rizka sama Dian Ayu Bu. Oke. Tadi Ya. dipanggil tidak ada. Ada sekarang anaknya? Dian Ayu ada? Ada Ibu. Aldilia hadir Ibu. Hadir ya. Aldilia hadir? Hadir Ibu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait kontrak perkuliahan kita hari ini? Ibu, Kalau tidak, yang oh ya, silakan. RPL gimana nggih, Bu? Untuk ini ada RPL-nya ya? Berapa orang? Ada Ibu, 3 orang. 3 ya. Untuk RPL biasanya di OASIS itu beda ya. Untuk RPL nanti konfirmasi ke saya ya. Untuk belangko absensi nanti Baik, Bu. sepertinya tidak jadi satu dengan yang reguler. Nanti salah satu konfirmasi ke saya ya, yang RPL ya. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya. Nanti untuk kontrak perkuliahan, filenya akan saya upload di link Google Drive. Nanti akan saya share ke PJMK. Silahkan nanti bisa dibuka-buka kembali kalau Anda membutuhkannya. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, silahkan untuk bisa approve kontrak perkuliahan di OASIS. Sekian dari saya, selamat pagi ya, selamat melanjutkan aktivitas atau jika ada perkuliahan selanjutnya ya. Saya izin live meeting.